Nggak kerasa ya, udah masuk ke semester 2 tahun Naga Kayu 2024. Perasaan masih awal tahun dan waktu berjalan sangat cepat. Jenny Fengsi udah absen 2 bulan nih karena kesibukan di tahun Naga Kayu. Ya, tapi jangan sampai terlena dengan kesibukan tahun Naga Kayu. Ingat, tahun Naga harus tetap konsisten. Dan kali ini rasanya seru juga sih kalau kita membahas masalah bisnis di tahun Naga Kayu, terutama masuk ke semester 2 ini. Lihat aja nih, di tengah perjalanan masuk semester 2 di tahun Naga Kayu ini banyak bisnis besar yang berguguran. Di antaranya adalah industri bata. Bukan batu bata, tapi pabrik sepatu bata. Dan konon kabarnya bata ini sebenarnya bukan merek lokal loh, merek internasional yang sudah mendunia. Merek aslinya dari Ceko. Dan di Indonesia sendiri sudah berdiri sejak tahun 1931. Widih, udah tua banget nih. Kenapa udah tua langsung amsyong? Apa jangan-jangan karena udah tua ya jadi amsyong ya? Nah, banyak pula perusahaan lain besar yang juga berguguran loh selain bata. Di antaranya Tupperware, Body Shop. Dan menuju ke tahun 2024 ini masih banyak usaha-usaha yang juga berguguran. Tapi bener juga sih, Body Shop dan Tupperware adalah elemen air. Dan mestinya air lagi berat nih di tahun Naga Kayu 2024. Kira-kira apa yang terjadi ya di tahun Naga Kayu 2024 semester kedua ini? Bisnis apa ya yang bisa tetap cuan atau yang berpeluang amsyong? Yuk sebelum lanjut jangan lupa ya, tekan tombol like, share, dan subscribe. Sekarang udah masuk ke semester 2. Kira-kira bisnis akan lebih baik tetap cuan atau hati-hati amsyong nih di semester kedua tahun Naga Kayu? Dan kalau masih ingat, tahun 2023 lalu banyak banget startup yang berguguran. Lah ini kok di awal tahun Naga semester pertama yang gugur malah perusahaan raksasa, bukan lagi perusahaan startup loh. Ada apa gerangan ya dengan Sio Naga ini? Banyak orang terkesima dengan Sio Naga, tapi juga banyak orang takut dengan Sio Naga. Nah, episode kali ini kita akan membahas tips bisnis supaya tetap cuan di semester kedua tahun 2024. Masih ingat kan bahwa tahun Naga Kayu adalah tahun yang besar nih, alias Sio besar. Sio Naga adalah Sio yang besar yang biasanya Sio Naga itu membawa perubahan. Lihat aja, tahun Naga yang lalu tahun 2012, tahun 2000. Tahun 2012 terjadi perubahan dari sistem komputer. Dan ini dia nih kuncinya. Biasanya Sio Naga itu membawa aura baru. Dan kuncinya tahun Naga adalah merupakan tahun pembaharuan dan perubahan supaya nggak amsyong nih. Jadi semua bisnis hendaknya bersiap melakukan pembaharuan dan perubahan perlahan. Tahun ini saatnya mulai menanam kembali nih strategi bisnis. Strategi baru yang sifatnya jangka panjang, bukan jangka pendek atau jangka tercepat. Jadi ini sebenarnya kalau mau melakukan perubahan strategi-strategi baru dalam bisnis, boleh juga di tahun Naga. Karena menanam di tahun Naga itu lebih baik. Dan memang buat bisnis-bisnis yang berkuasa di beberapa tahun silam, saatnya juga nih tahun Naga harus terjadi pembaharuan dan perubahan. Nah, buat bisnis-bisnis yang baru juga tetap harus melakukan strategi pembaharuan dan perubahan. Tahun Naga sangat butuh kreativitas dan inovasi.
Jangan sampai mengandalkan hal-hal lama yang membuat PW. Banyak juga nih perusahaan-perusahaan yang berkuasa yang sudah besar di tahun lama akhirnya PW alias posisi wena. Jadi terlena manajemennya, tidak update dengan kondisi tahun naga. Harus ada perubahan nih. Jangan sampai di tahun naga ini mengandalkan pola-pola lama. Sangat butuh inovasi loh. Karena ingat, sio naga membawa perubahan dan pembaharuan. Nah, untuk family business saatnya menanam hal baru. Boleh juga sih buat kalian yang punya family business melakukan regenerasi juga oke loh. Atau kalau mau mulai terbuka terhadap investor seperti go public boleh banget. Ataupun juga mau terbuka terhadap partner baru atau pemegang saham baru sangat boleh banget. Meski berat di awalnya nih, tapi mumpung lagi sama-sama menanam. Jadi nih 3 tahun ke depan kondisi semua berpeluang agak berat. Jadi saatnya sama-sama menanam nih. Tepat untuk menanam hal baru dan investasi jangka panjang di saat semua lagi berat. Bidang apa ya yang harus berstrategi di tahun naga kayu, terutama semester kedua ini? Sangat penting melakukan perubahan. Di antaranya adalah bidang air. Seperti contohnya bidang air adalah transportasi, travel, distribusi, trading, perbankan, minyak, bensin, bahan bakar, solar, gas, ataupun juga event organizer dan hal lainnya yang berhubungan dengan cairan ataupun juga aktivitas yang mengalir. Lalu bidang lainnya yang juga harus berstrategi, terutama di semester kedua ini adalah bidang logam. Seperti halnya manufacture, komputer, IT, e-commerce, telekomunikasi, otomotif, dan bidang-bidang lainnya yang berhubungan dengan perangkat logam ataupun juga teknologi. Selain itu juga bidang yang sangat harus berstrategi adalah bidang tanah. Seperti contohnya HRD, asuransi, developer, kontraktor. Memasuki semester kedua ini sangat penting berstrategi nih. Namun juga ada sih bidang lainnya yang tetap baik juga jika melakukan perubahan dan perbaikan. Namun jika tidak ya masih so-so lah. Di antaranya adalah bidang api seperti misalnya food and beverage, kafe, saham, reksadana, restoran, dan lain sebagainya yang sifatnya seperti api ataupun juga spekulatif. Bidang lainnya yang sebenarnya boleh berstrategi tapi kalau tidak juga masih so-so, di antaranya adalah bidang kayu. Seperti contohnya adalah fashion, kreativitas seni, ide, desain, arsitek interior, pemikiran, konsultan, pendidikan, finance, accounting, dan lain sebagainya. Masih bisa berjalan nih, tapi tetap kalau melakukan perubahan akan lebih baik. 2 bisnis tersebut masih cukup aman, tapi ada baiknya pelan-pelan melakukan strategi perubahan. Karena nih memasuki semester kedua, bisa kita cek di awal semester kedua kondisinya agak sedikit fluktuatif dan bahkan turun nih. Dan bahkan kuartal ketiga juga sangat berat nih. Baru baik kembali setelah kuartal terakhir di tahun naga kayu. Wow, fantastis banget nih grafik Feng Shui-nya baru benar-benar bagus di akhir tahun. Jadi buat kamu-kamu para pemilik usaha, bisnis, pelaku usaha, atau dunia kerja saatnya berstrategi jangka panjang supaya bisa survive. Dan ingat, tahun naga itu juga keras loh. Kalau nggak bisa menghadapi tahun naga, bisa-bisa kamu kolaps. Bukan kolaps bergabung, tapi amsyong. Jangan sampai kolaps ya. Kalau bisa harus bertahan nih, meskipun cuaca
alias bisa untung sedikit, yang penting bisa bertahan ya. Dan cuan ataupun juga amsyong di semester kedua ini sangat tergantung dari strategi bisnis, terutama yang berhubungan dengan kayu, seperti halnya riset and development, finance and accounting, dan juga API seperti marketing. Dua bidang tersebut sangat penting nih. Ayo, buat kamu-kamu, para pelaku usaha, pelaku bisnis, para pekerja yang punya usaha, siapkan strategi yang handal ya. Dan persiapkan juga personil yang handal di divisi-divisi penting, seperti yang berhubungan dengan API, marketing, ataupun juga berhubungan dengan kayu, research and development, accounting, dan finance. Mau tahu SEO apa aja nih yang cukup cocok untuk menempati personel divisi tersebut? Di antaranya, SEO yang cocok divisi accounting ataupun juga finance adalah SEO tikus, SEO kerbau, dan SEO ular. Dan SEO yang cocok divisi marketing adalah SEO monyet, SEO naga, dan SEO tikus. SEO yang cocok divisi research and development adalah SEO naga, SEO ayam, dan SEO ular. SEO-SEO tersebut sangat baik sekali menempati divisi-divisi penting di tahun naga kayu, khusus tahun naga kayu ya. Nah, SEO kamu ada nggak dari yang saya sebut tadi? Kalau nggak ada nih, sementara SEO-SEO yang tidak saya sebut boleh bergabung dulu ya dengan SEO-SEO yang saya sebutkan tadi. Dan ada juga nih SEO-SEO yang sangat diharap ketenangannya untuk menjaga kestabilan usaha ataupun juga bisnis ataupun juga pekerjaan. Artinya jangan macam-macam dulu. Di antaranya adalah SEO anjing, SEO macan, dan SEO kuda. SEO yang juga jangan terburu-buru melangkah atau hati-hati melangkah, tapi perlu perjuangan nih. Di semester kedua tahun naga kayu diantaranya adalah SEO babi, SEO kambing, dan SEO kelinci. Jadi gimana? SEO kamu masuk yang mana? Nah, ini ada lagi nih tips-tips memasuki semester kedua tahun naga kayu 2024 supaya bisnis, usaha, dan karir tetap cuan. Adalah sangat perlu pembaharuan dan perubahan strategi bisnis. Dan saatnya menanam strategi jangka panjang 3-5 tahun ke depan. Sangat butuh juga kreativitas dan inovasi. Dan ingat, buat family business saatnya melakukan regenerasi atau strategi baru. Sangat dibutuhkan nih. Dan perlu divisi-divisi yang penting, terutama bidang API seperti marketing, kafe, saham, restoran, food and beverage, ataupun juga kayu, finance, accounting, research and development, ataupun juga seni, fashion, dan lain sebagainya. Divisi-divisi lainnya boleh kerjasama yang baik dengan 3 divisi tersebut, yaitu marketing, finance, dan research and development. Jadi gimana? Bisnis kamu udah siap belum nih memasuki semester kedua tahun naga kayu 2024? Demikianlah ulasan saya tentang tips bisnis supaya tetap cuan. Jangan sampai amsyong ya di semester kedua tahun 2024. Oke deh teman-teman, demikianlah tips supaya bisnis tetap cuan di semester kedua tahun 2024. Jangan lupa saksikan terus Jenny Feng Shui. Jenny Feng Shui, Friends for Life.